مرحبا أهلا النوادي. Ada garansi dari Nabi. Ini garansi langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Garansi artinya jaminan. Jadi Nabi sendiri yang menjamin. Nabi katakan di dalam riwayat Imam At-Tabrani yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, Rasul bersabda, "Ukfulu li bisittin akful lakum bil jannah." Berikanlah jaminan kepadaku 6 hal, kata Nabi. Nabi sedang khitab kepada kita, kepada umatnya beliau. Wahai umatku, ya, seakan-akan seperti itu. Kalian jamin kepada saya 6 hal. Akful lakum bil jannah. Aku akan berikan garansi surga untuk kalian. Yang pertama, ketika Nabi bersabda, Abu Hurairah waktu itu yang meriwayatkan hadis tersebut mengatakan, qultu ma hiya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa saja itu 6 hal tersebut? Nabi mengatakan yang pertama, as-salatu, kalian jaga solat 5 waktu beserta yang wajib-wajibnya, puasa, haji bagi yang mampu, kemudian zakat. Zakat di poin kedua nanti dijelaskan. Nabi mengatakan jagalah solat 5 waktu. Maka itu menjadi satu jaminan. Semuanya ada 6. Ini salah satunya adalah solat. Wa hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kalian solat-solat yang 5 waktu dan solat yang pertengahan. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya, Rasul bersabda, man taraka salatan wahidatan muta'ammida faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat 1 kali dengan sengaja, maka sungguh dia secara terang-terangan telah kufur. Dipahami oleh Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sengajanya itu baik karena malas atau mengingkari kewajiban sholat, maka dia telah kafir. Itu mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali itu yang meninggalkan sholat kafir. Memang sangat tegasnya. Al-Imam Syafi'i menyatakan tidak kafir. Kita harus lihat yang meninggalkan sholat ini alasannya apa. Kalau dia tinggalkan sholat karena malas, maka dia fasik, dia pelaku dosa, masih muslim. Namun jika dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat tersebut, sholat yang 5 waktu, ada satu sholat yang dia ingkari atau semuanya yang dia ingkari, maka sungguh dia telah kafir. Itu rincian dari Al-Imam Syafi'i. Maka penting sekali ini sholat, sehingga diumpamakan oleh Nabi bagaikan tiang agama. As-salatu imaduddin, wa fi riwayah amaduddin. Salat itu adalah tiang penyangga agama. Ini yang pertama kata Nabi. Yang kedua, az-zakatu, zakat. Khuz min amwalihim sadaqah. Ambillah dari sebagian harta mereka sebagai zakat. Makna sedekah di situ adalah zakat, karena ada perintah. Perintah itu berarti wajib dalam konteks ayat tersebut. Nah, orang yang tidak menjalankan zakat, menunaikan zakat, maka dia sudah melakukan pelanggaran yang sama seperti meninggalkan sholat. Makanya sholat dengan zakat itu, sholat lebih dulu diwajibkan. Sebelum hijrah sudah wajib. Tapi kalau zakat tahun 2 Hijriah, mulai tahun 2 Hijriah, setiap ayat yang turun yang menerangkan tentang solat, pasti setelahnya ada zakat. Aqimus sholata wa atu az-zakata. Ya. Kemudian di ayat yang lain dikatakan
wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Selalu disebut salat, zakat, salat, zakat. Nah, orang yang mengeluarkan zakat ada juga jaminan yang Allah berikan. Nabi katakan dalam hadis, hassinu amwalakum bizakah, jagalah harta-harta kalian dengan zakat. Artinya dengan zakat yang kita keluarkan itu akan menjaga harta kita sampai 1 tahun berikut. Jadi tidak mungkin orang yang mengeluarkan zakat hartanya itu kehilangan, rumahnya kebakaran dan seterusnya. Hasya wa kalla, tidak mungkin. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang mengatakan, jagalah harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma dha'a malun fil barri wala fil bahri illa mani'uz zakah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah hancur harta yang ada di daratan maupun di lautan itu karena sebab orangnya tidak mengeluarkan zakat. Itu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, al-amanah, yaitu menjaga amanah. Amanah maknanya luas. Wa fi riwayah, amanah itu tidak melakukan dosa. Amanah itu satu tanggung jawab yang diserahkan kepada dia dan dia tunaikan dengan sempurna, dengan baik. Amanah itu juga bisa diartikan dititipkan barang kemudian kita menjaga. Ini makna amanah yang sangat luas. Istimewanya amanah ya, di dalam Al-Quran satu-satunya wahyu Al-Quran yang Allah turunkan ketika Nabi berada di dalam Ka'bah. Nabi berada dalam Ka'bah, hanya satu wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi di saat Nabi berada di dalam Ka'bah, berkaitan dengan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan amanah kepada ahlinya. Dalam hadis dikatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadir sa'ah. Akhrajal Bukhari fi sahih. Apabila satu perkara diserahkan kepada orang yang tidak ahli, maka tunggulah kehancuran. Ini hadis ini sebelumnya berbicara tentang amanah. Jadi kalau kita memberikan satu jabatan, tugas kepada orang yang tidak ahli di bidang tersebut, kita dikatakan sebagai orang yang tidak amanah. Itu maksud di dalam hadis tersebut. Kemudian yang keempat, Nabi SAW mengatakan al-farju, kemaluan. Maknanya apa? Dijaga kemaluan dari maksiat. Kemaksiatan yang ada dari kemaluan, yaitu perzinahan dan sejenisnya, itu sumbernya satu, mata gak dijaga. Makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang beriman. Di sini Allah sifati orang yang melakukan amalan ini, Allah yang memberikan gelar mereka orang-orang beriman. Kemudian perintah itu disampaikan oleh Nabi. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang beriman, jagalah pandangan mata mereka dari yang haram dan jagalah dari kemaluan-kemaluan mereka. Wa yahfazu furujahum, dan mereka juga harus menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Kenapa yang didahulukan mata dulu? Jaga mata, menjaga pandangan mata, baru kemaluan. Karena maksiat kemaluan itu sebab utamanya karena penglihatan mata. Dia melihat yang haram, ya, dikatakan oleh para ulama al-ainu tanzur, mata melihat yang haram.
wal aqlu yufakir, dan akal imajinasikan, wal farju yusaddiquhu au yukadzibuh, dan kemaluan membenarkan atau mendustakan. Kalau dia membenarkan, dia mengiyakan zina. Kalau dia mendustakan, dia hilangkan niat itu. Nah, itu sebab pandangan mata. Dalam riwayat Nabi katakan, zina itu ada zina mata, ada zina kemaluan, zina al-ain, ada zina al-farj, ada zina al-yadi, dan seterusnya. Yang kelima kata Nabi, menjaga apa? Al-batn, menjaga perut dari apa? Makanan yang haram, baik haram karena sebab zatnya haram atau cara mendapatkan rizki tersebut dengan cara yang haram. Allah Ta'ala berfirman, kulu, makanlah kalian, halala thayyiba, yang halal lagi yang baik. Ulama mengatakan, man akalal halal ata'at zawarihuhu sya'a am aba, wa man akalal haram asat jawarihuhu sya'a am aba. Siapa yang makan makanan yang halal, pasti tubuhnya akan mudah taat kepada Allah. Dan siapa yang memakan makanan yang haram, maka tubuhnya akan mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jaminan Nabi Muhammad SAW, ya. Itu yang kelima. Kalau kita jaga yang 6 ini, Nabi kasih garansi, saya jamin kalian surga, kata Rasul Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir apa? Al-lisan, menjaga lisan. Imam Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Ihya beliau mengatakan, di seluruh tubuh kita ini dosa yang paling banyak itu adalah lidah. Kata Imam Ghazali, semua tubuh ini punya dosa, ada dosa mata, dosa mendengar, dosa tangan, dosa kaki, dosa kemaluan, dosa perut, ada semua. Tapi dari semua organ tubuh kita, anatomi tubuh kita, dosa yang paling banyak itu dan paling mudah dilakukan adalah al-lisan. Lisan itu cukup kita bicarakan sesuatu yang tidak baik, dosa. Gampang sekali, ya. Makanya dulu kalangan sufi itu, mereka sering latihan menjaga lisan, diletakkan batu di dalam mulut biar tidak banyak bicara. Takut lidah ini, man kathural kalam kathura sukutuh, atau kama qala, ya, para sastrawan mengatakan banyak bicara banyak kesalahan. Man sakata salima, siapa yang diam dia selamat. Asumtu saydul akhlak, diam dari hal yang tidak baik itu pemimpin akhlak, ada dalam riwayat. Jadi mereka letakkan batu di lidah, nanti kalau mau bicara yang baik dibuka. Bahkan telinga pun dijaga. Itu Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau lewat ke pasar, di pasar macam-macam, ada yang ngobrol yang baik, ada yang tidak baik, dan seterusnya. Kalau dia lewat di satu tempat ada obrolan yang tidak baik, dia tutup telinga sampai pulang, sehingga dia tidak mendengar ucapan-ucapan yang tidak baik tersebut. Itu para salaf terdahulu di dalam penjagaan mereka terhadap dosa. Al-lisan, lisan ini ada dosa dusta, dosa fitnah, menggunjing, mencaci maki, ya, mencela. Banyak sekali dosa lisan itu. Kurang lebih ada 30 lebih yang diterangkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Nah, 6 hal ini kalau dijaga, Nabi mengatakan, saya memberikan garansi surga kepada kalian. Ya, garansi surga.